Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Manto, saya kelas 21 asal sekolah SMK Vidya Sasana. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembentuk ekosistem. Komponen-komponen pembentuk ekosistem terdiri dari komponen hidup, biotik, dan komponen tak hidup, ambiotik. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara komponen biotik dan ambiotik dalam ekosistem disebut ekologi, ditinjau dari sudut pandang ekologi. Komponen biotik dan komponen ambiotik sering disebut juga dengan lingkungan biotik dan lingkungan ambiotik. Komponen biotik dan komponen ambiotik berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Biasanya pada suatu ekosistem akuarium. Ekosistem ini terdiri atas ikan, tumbuhan air, plankton yang nyarang dalam air sebagai komponen biotik, sedangkan yang termasuk komponen ambiotik adalah air, pasir, batu mineral, dan oksigen yang teratur di dalam air. Di dalam ekosistem, interaksi antara komponen biotik dengan komponen ambiotik akan membentuk keseimbangan. Alam ekosistem akan seimbang apalagi komposisi penyusun ekosistem tersebut seimbang, akan tetapi bukan berarti jumlah sama. Misalnya, pada waktu musim hujan, jumlah rumput produsen di suatu padang rumput meningkat sehingga pada mencukupi kebutuhan makan populasi rusa. Ketika musim kemarau, juga rumput berkurang sehingga menyebabkan jumlah rusa juga menurun. Apalagi perubahan komposisi itu terjadi secara seimbang dari waktu ke waktu, maka ekosistem itu dikatakan seimbang dan dapat dipertahankan lama. Keseimbangan ekosistem dapat tertanggung misalnya karena bencana alam, hama, dan penyakit. Gangguan ekosistem juga dapat terjadi karena pengaruh kegiatan manusia, misalnya membuang limbah ke saluran air, penebangan hutan secara liar, dan membuang sampah tidak pada tempatnya. 1. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Setiap makhluk hidup tersebut mempunyai kedudukan dan peran tersebut dalam lingkungan, dan kedudukan makhluk hidup dalam lingkungannya disebut nesia. Menurut penelitiannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Produsen, 2. Konsumen, 3. Pengurai. 2. Komponen ambiotik. Komponen ambiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Keberadaan komponen ambiotik sangat mempengaruhi pada jenis makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan. 1. Cahaya matahari. Sinar matahari adalah sumber utama energi untuk semua organisme di bumi. 2. Udara terdiri dari berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Air. Semua organisasi di bumi dibutuhkan air untuk bertahan hidup. 4. Suhu merupakan salah satu komponen penting bagi organisme untuk mempertahankan hidup di bumi. Persaingan atau kompetensi. Persaingan atau kompetensi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadi persaingan. Kompetensi merupakan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Contoh kompetensi adalah persaingan antara produsen membagi jenis tumbuhan untuk memperoleh air, sinar matahari, dan unsur hara. Konsumen primer.
konsumen yang mengonsumsi produsen secara langsung juga mengalami persaingan, yaitu dalam mendapatkan tumbuhan, mendapatkan wilayah, atau mendapatkan pasangan. Misalnya, kompetisi 2 ekor rusa jantan merebutkan seekor rusa betina sebagai pasangan, begitu seterusnya sampai kompetisi antar pengurai atau di sponsor. B. Selain melakukan persaingan, beberapa organisasi mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Contoh adalah singa yang memakan kijang zebra atau rusa. C. Simbiosis. Simbiosis beberapa makhluk hidup yang dapat hidup berdampingan tanpa melakukan potensi atau predasi. Interaksi yang terjadi pada suatu lingkungan pada dasar terjadi karena faktor kebutuhan energi setiap organisme yang hidup dalam lingkungan itu. Namun tidak semua organisme di alam ini dapat menyuntikkan atau membuat makanan sendiri, kecuali tumbuhan hijau. Karbohidrat dan oksigen hasil fotosintesis menjadi sumber energi yang akan dimanfaatkan organisme lain yang tidak mampu membuat makanan sendiri. 1. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah dan tidak bercabang. 2. Jaring-jaring makanan. Proses makanan dimakan yang terjadi di dalam sangat kompleks. Pada proses makan dimakan tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja. Misalnya jagung selain dapat dimakan oleh ayam juga boleh diburung. Begitu juga dengan hewan, tidak hanya memakan satu jenis makanan dan hewan tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan lainnya. Misalnya tikus dapat dimakan oleh ular atau burung elang atau lubah berdasarkan fakta di atas rantai. Makanan dapat berhubung satu sama lain dan membentuk hubungan kompleks dan disebut jaringan-jaringan makanan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara senap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Berbagai makhluk hidup yang menempati daerah tertentu, lingkungan yang mengelilinginya dan menopang kebutuhan seperti cahaya matahari, air, dan tanah akan membentuk suatu ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu misalnya karena bencana alam. Sekian dari saya, terima kasih.